Ini adalah cerita tentang Kerinci. Cerita tentang gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia. Ini juga cerita tentang mereka. Pagi. Udah masuk jam 3.38. Sekarang berangkat dari rumah. Semoga perjalanan dilancarkan ya. Untuk keberangkatan gue naik Damri. Tiket Damri sendiri sekarang harganya 95.000. Untuk jam operasional dari jam 3 dini hari sampai dengan jam 7 malam. Keberangkatannya mungkin kayaknya per jam ya untuk bus Damri itu. Dan kalau di pasar Minggu itu sendiri, kalau sebelum matahari terbit itu biasanya busnya diparkir di luar terminal. Tapi kalau di dalam, kalau udah agak siang, dia tuh parkirnya di dalam terminal. Sekarang udah jam setengah 6 pagi. Berangkatan jam 7, berarti masih harus nunggu sebentar. Udah sholat segala macam. Alhamdulillah di bandara udah bisa lepas masker. Pengecekan juga udah seperti biasa sih. Kembali seperti semula. Alhamdulillah. Untuk tiket pesawat sendiri, kalau kita bicarain yang kelas ekonomi, di hari biasa paling sekitar 700 sampai 900-an. Itu ada pilihannya. Yang di atasnya juga banyak. Tapi kalau kita bicarain pas hari libur panjang, itu biasanya mengalami kenaikan sekitar 200 sampai 500 ribu. Kemarin gue sendiri dapat tiket tuh di atas 1 juta lebih sedikit. Kalau untuk kelasnya Garuda ya mungkin di atas 1,5 lebih, dan itu biasanya mereka konsisten harganya. Ya mungkin beda pas saat-saat promo sih. Jadi sampai di Bandara Minangkabau sekitar jelang jam 9-an sih. Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala apapun. Sekarang nunggu dulu, baru kita cus ke Jambi. Nanti ketemu travel, kita naik travel ke sana. Udah janjian sama orang travelnya. Perkiraan waktunya lumayan panjang, kata teman saya sih lebih dari 6 jam, tapi kita lihat nanti. Nama saya Franky. Saya travel transport dari Bandara Padang menuju ke Kerinci. Untuk harga transport saat ini per orangnya 220. Oke. Terima kasih Mas Franky. Assalamualaikum, nama saya Atok Dalan Timan Bakri. Sehari-hari membantu orang tua base camp yang namanya homestay lah, untuk kawan-kawan yang membutuhkan tempat singgah, yang perlu kawan-kawan mendaki Gunung Kerinci, yang membutuhkan tempat, insya Allah kita bantu. Mungkin banyak juga kawan dari Jakarta, selebihnya itu dari mancanegara. Insya Allah kita juga bantu.
waktu udah lama juga sih Bang, karena zaman dulu itu ada bule lah Pak. Bule itu nanyain, kok di Kerinci ini nggak ada homestay Pak? Itu Pak, orang tua sih yang ditanya. Coba sih bikin untuk persinggahan lah minimal, nggak bikin penginapan yang terlalu besar, nggak. Minimal kan kalau ada tamu dari luar dari Kerinci ini kan ada untuk tempat singgah kan, itu Bang. Udah lama juga berarti ya? Lama lah, makanya bapak itu adanya homestay ini kan karena bule itu nyuruh. Kalau enggak ya mungkin dulu enggak ada sih ya, karena bule itu juga bingung. Kayak bule itu main ke Kerinci kok nggak ada untuk kita berduduk, untuk kita istirahat tidur. Waktu itu mungkin zaman dulu itu ada juga Pak Timan kan, bikin aja lah Pak untuk penginapan ya, setidaknya sih untuk istirahat kalau orang mendaki Kerinci ya, selebihnya itu orang dari luar main ke sini kan bisa juga nginep. Berbicara mengenai Kerinci sendiri, terutama penduduk sekitar Kayu Aro itu sendiri, lu nggak bisa lepas dari yang namanya istilah kalimat transmigrasi. Sumpah di sana tuh banyak banget orang Jawanya. Jadi gue ngerasa tuh kalau pas di sana tuh kayak lagi ngedaki di gunung Jawa Tengah. Dari pemilik homestay, guide yang bareng gue, supir travel, sampai pas di jalur pendakian tuh benar-benar ketemunya orang Jawa. Jadi mereka tuh penduduk Jambi, Riau, tapi memang mereka berasal dari program transmigrasi itu sendiri. Sekarang posisinya udah mau jam 6 pagi, kurang 5 menit lagi lah. Halo, nama saya Hengki. Saya pemandu Gunung Kerinci, guide, porter. Untuk harganya berapa Mas itu? Harganya 1 hari 300. 2 hari 1 malam? Iya, 1 malam. Jadi 600 ya. Satu hal yang perlu sobat tahu, enaknya Gunung Kerinci itu dia pendakiannya dimulai dari 1600 mdpl lebih gitu. Jadi ya kurang lebih setengahnya lebih lah, udah enak. Jadi dulu pernah kemari dan di pendakian pertama tuh benar-benar jalan pagi, dan insya Allah kalau kita nggak banyak istirahatnya atau ada kendala apapun atau ada cuaca kurang mendukung, kalau kita jalannya dan istirahatnya juga nggak terlalu lama, insya Allah tuh sore udah sampai di shelter 3. Itu tempat yang menurut gue kalau lo mau tujuan lo summit itu paling pas lah, karena secara menuju ke puncaknya udah nggak jauh banget. Ya nanti lihat sendirilah, udah banyak kok vlog-vlog juga. Tapi ya Kerinci menariknya di jalur shelternya. Ya insya Allah doain aja semoga lancar hari ini ya. Sebelum melakukan pendakian, kita wajib melakukan pendaftaran dulu nih sob di pos pendaftarannya. Ini Bang tiketnya. Tiket ini nggak ada asuransinya Bang untuk Kerinci. Tiket ini cuma izin masuk kawasan. Jadi sama terjadi trouble ataupun kendala itu ditanggung pribadi sama Abang. Terus buat kawan-kawan yang mau ke Kerinci itu masih diwajibkan dengan surat kesehatan atau KIR dari dokter. Terus bagi yang pemula itu diwajibkan bawa pendamping atau guide atau porter. Sekian. Untuk batas surat kesehatannya berapa hari Mas? Untuk batas surat kesehatannya untuk pendakian Gunung Kerinci itu maksimal 3 hari Bang. 3 hari. Ya dari pembuatannya.
Untuk per orang 2 hari 1 malamnya 25.000 ya? Ya, itu ini tiket hari libur, Bang. Kalau Hari hari libur. biasanya kan 20.000. Ini untuk hari libur 25.000 per 2 hari 1 malam. 2 hari. Kalau ngambil 3 hari 2 malam itu dikenakan cash 5.000 lagi tambahan. Ya, kasih banyak ya Mas. Nah, di sana tuh buat loket pendakiannya. Nanti pendaftarannya di sana. Jangan lupa siapin syarat-syaratnya seperti yang Mas udah bilang. Nah, ini kantor TNKS-nya. Wah, sudah banyak perubahan juga. Buat teman-teman yang mau cari info soal Kerinci, itu bisa tanya-tanya adminnya di Instagram, mereka aktif dong. Ya, atau mungkin Mas Ato langsung.